Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu Hai lagi adik-adik. ya Masya Allah. sama Kak Aziz Dan Kak Nita Yeay. pastinya. Kembali lagi di petualangan Ramadan dan pastinya sore hari ini seperti biasa ya, Ya. Kak Nita ya, kita akan ada review dari agenda kita atau aktivitas kita di pagi hari. Betul Kak Nita? Betul sekali. Dan hari ini sepertinya adik-adik happy karena ada abis Oke. main game-gamean Kak. Habis main game ternyata Ya, ya. betul. Oh, berarti challenge hari ini mereka main games. Betul sekali. Oke, main gamesnya apa saja sih Kak Nita? Oke, Kak Aziz dan teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, tadi hari ini adik-adik sudah menyelesaikan satu tantangan yaitu bermain games. Tapi kalau dibilang, kok ngapain sih kita Ramadan main games? Betul. Kenapa kita nggak tilawah aja atau menghafalkan surat? Oke adik-adik, tadi games bukan sembarang games, karena tadi games itu mengasah adik-adik untuk berpikir, Oke. berpikir kritis, menyelesaikan sebuah masalah. Betul ya, Oh, Kak berarti Aziz, di ya? dalam games itu ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan ya. Betul banget. Oke, tadi kalau Kak Aziz nanya ngapain aja? Satu, tadi adik-adik diminta untuk ini Kak Aziz, untuk nyusun angka, sehingga angkanya itu kalau dalam operasi matematikanya itu benar. Oh gitu. Ya kan, jadi ada angka Siap. 1 sampai 9 gitu ya. Terus disusun deh tuh sehingga operasi matematikanya benar. Oke. Betul ya? Betul sekali Yang ya. kedua, tadi mereka harus membuat gambar. Mhm. Sudah ada gambar rumah tadi ya, segitiga sama kotak di bawah. Mereka harus menggambar itu dalam satu kali gerakan saja, Kak Aziz. Berarti nggak boleh dua diangkat. kali ya gitu. Nggak boleh diangkat tangannya, jadi set 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 set, set. Ya gitu Oke. doang. Harus berbentuk. setelah Harus itu berbentuk ya. sesuai yang kita inginkan ya. Betul. Dan yang ketiga, gamesnya adalah mereka atau adik-adik diminta untuk membuat lingkaran, Kak Aziz, dari satu titik, tapi lagi-lagi nggak boleh mengangkat pensilnya. Coba Oke. kebayang nggak? Satu titik terus bikin lingkaran. Pasti ada garisnya kan, logikanya kan? Iya begini ya. Nah, gimana tadi adik-adik? Nah. Pasti gamesnya merangsang kita, menstimulus kita untuk berpikir keras. Oke, betul Betul. sekali. Betul. Nah, Nah, tidak hanya dari situ saja kan Nita. Jadi dari satu games itu mereka akan mendapatkan satu makanan kesukaan mereka yang ingin yang diinginkan gitu ya. Ketika buka ya. Ketika buka nanti. Oke. Kalau mereka kalau teman-teman sudah bisa 2 berarti dapat Dapat dua-duanya. 2. Kalau 3 berarti dapat semuanya. dapat semuanya. Oke. Ya. Berikutnya berarti permainan tadi kalau adik-adik berhasil, berarti mereka tahu kuncinya Kak Aziz. Oh, berarti hari ini berbicara tentang kunci nih. Betul. Oke. Kayak sebuah soal, Betul. teman-teman menyelesaikan soal. Kalau dikasih tahu kunci jawabannya, kira-kira bisa nggak? Pasti bisa. Terus kalau tadi nge-games dikasih tahu kuncinya atau clue-nya, petunjuknya, bisa nggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Betul. Berarti apa ya sebenarnya kunci dari disayangnya Allah? Nah, hubungannya apa nih Kak Aziz dengan kunci-kunci yang tadi gitu ya? Adik-adik sudah menyelesaikan games dan Betul. kalau tahu kuncinya pasti akan berhasil. Hubungannya apa sih sama tema kita hari ini? Silakan Kak Aziz. Nah, hubungannya untuk kunci tersebut, kenapa sih Kak Aziz kita berbicara tentang kunci dari tadi gitu ya? Karena otomatis ketika kita sudah diberikan kunci, semua kemudahan-kemudahan akan kita terima. Betul begitu? Betul banget. Sama seperti halnya kita di dalam Islam, Kak Nita ya. Jadi dalam Islam itu juga ada kuncinya ternyata. Wow, apa itu kuncinya Oke. Kak Aziz? Yaitu kuncinya dengan membaca syahadat. Masya Allah. Siapa yang tahu bacaan syahadat? Kita baca bareng-bareng yuk. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah kunci kita untuk apa? Untuk masuk surganya Allah, Kanita. Betul. Nah, ketika teman-teman sudah mengucapkan syahadat, otomatis teman-teman menjadi muslim yang kafah. Muslim yang kafah adalah muslim yang totalitas. Nah, itu ketika teman-teman sudah mengucapkan syahadat. Ada Kanita yang memang muslimnya ini dari lahir, Kanita. Ya, Betul? seperti apa ya muslim yang dari lahir? Nah, seperti kita yang dilahirkan oleh orang-orang muslim seperti itu. Jadi orang tua kita udah muslim, betul. lalu kita lahir, jadi otomatis kita menjadi muslim tanpa harus mengucapkan syahadat. Bukan begitu Betul Kak Aziz? sekali, Kanita. Nah, dari situ otomatis kita akan belajar tentang Islam. Salah satunya adalah sholat. Betul? Oke. Kanita jadi ingat ada gerakan, ada bacaan sholat yang
di sana kita diminta untuk membaca dua kalimat syahadat. Kira-kira adik-adik ingat nggak? Kira-kira itu ada di bacaan sholat apa? Betul sekali. Ada di tahiyat awal dan tahiyat akhir Kanita. Iya, jadi- Fungsinya apa sih Kanita syahadat tersebut dalam sholat? Oke, jadi teman-teman, karena tadi kita, alhamdulillah nih buat kita yang orang tuanya sudah Islam gitu ya, ketika kita lahir sudah otomatis kita masuk Islam. Tapi buat mungkin ada teman-teman yang mualaf ya, yang mualaf yang baru berislam ketika sudah besar gitu ya, itu nggak masalah gitu kan. Nah, fungsinya dari sholat adalah dalam bacaan sholat kita mengenal atau kita diminta untuk membacakan dua kalimat syahadat pada saat pada saat kita sholat ada dua gerakan, ada gerakan duduk pada saat tahiyat awal dan duduk pada saat tahiyat akhir. Nah, di sana ada bacaan syahadat. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya adalah kita diminta Allah untuk memperbaharui syahadat kita. Kita memperbaiki syahadat kita agar syahadatnya tetap baik, tetap lurus ya, tetap suci, sempurna. Nggak ada tuh yang namanya penyelewengan syahadat atau yang membuat syahadat kita jadi nggak murni lagi kan. Betul sekali. Gitu. Nah, syahadat tersebut di dalam sholat akan kita laksanakan, akan kita lakukan sampai akhir hayat kita. Sampai nanti Kak Aziz, sampai akhir hayat kita, ketika kita mau meninggalkan dunia ini, karena sudah tiba waktunya kita dipanggil Allah gitu ya. Di akhir hayat kita ada kalimat yang dituntun oleh orang yang ada di sebelah kita, ada di gitu samping ya. kita. Kalimat apa itu teman-teman? Kalimat syahadat pastinya kan. Jadi sampai akhir hidup kita pun tetap mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul Dan sekali. itu adalah kunci untuk kita yang meninggal secara husnul khotimah ya. Jadi adik-adik, kalau kita bisa ulang nih, Kak Adita dan Kak Aziz ulang, syahadat itu ada ketika kita lahir, ketika kita sudah dilahirkan dari orang tua yang Islam. Lalu kita perbaharui syahadat kita lagi dalam gerakan sholat, ya kan? Dan sampai akhirnya di penghujung usia kita tetap mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul sekali Kanita. Masya Allah ya. Mungkin kalau Diawali dan diakhiri dengan dua kalimat syahadat ya Kak Aziz. Mungkin Kak Aziz kalau nggak dikasih tahu atau tidak belajar tentang Islam pun nggak tahu Kanita bahwasanya kita lahir sudah syahadat gitu ya, maksudnya sudah Islam, kemudian diakhiri juga Harus. Syahadat juga. Bahkan hati-hati ketika kita meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Oke, keren banget. Siapa yang bangga jadi orang Muslim? Oke, keren. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi alasan bahwa kita tidak bangga dengan Islam kita. Kita harus bangga karena hanya orang Islam, hanya orang yang bersyahadat yang akan apa Kak Aziz? Yang akan masuk ke dalam surganya. Amin, insya Allah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa di petualangan Ramadan berikutnya, di Mamak berikutnya. Aziz, ada yang mau disampaikan? Nah, itu saja Kanita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di esok hari, yang pastinya dengan challenge dan review yang bisa teman-teman ambil hikmahnya, seperti itu Kanita. Oke. Oke, cukup sekian dari kami. Saya Kak Aziz. Saya Kanita. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.